Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat YouTube Kang Bro Maestro Mobil. Kali ini Kang Bro akan mereview salah satu unit yang ada di showroom kami, yaitu mobil keluaran dari Cina, adalah Wuling Convero S ya, tipe L tahun 2017. Nah, nanti kita lihat seperti apa kondisi mobil ini, eksterior ataupun interiornya, plus dan minusnya ya. Sepengetahuan Kang Ro nanti kita bahas semuanya. Oke, kita lihat lebih dekat tentang mobil Wuling Convero S tahun 2017. Oke teman-teman, seperti biasa sekarang kita lihat kondisi dari eksterior mobil ini ya. Yang pertama kita lihat seperti apa catnya, kemudian fitur-fitur yang ada di luar seperti apa saja. Nanti kita bahas satu persatu atau kita tunjukkan satu persatu kepada sahabat YouTube semuanya. Nah, kemudian yang pertama dari cat ya, catnya ini tergolong masih mulus ya teman-teman ya, masih mulus. Warnanya hitam metalik ya, ini ya, hitam metalik. Secara keseluruhan ini catnya masih oke. Dan dari sisi apa namanya, kalengnya ini juga masih utuh ya, tanpa ada dembulan-dembulan sama sekali. Itu bayangan saya aja masih apa, kelihatan ya, menandakan mobilnya masih sangat mulus. Kita lihat muter untuk kondisi catnya mobil ini. Nah, ini di sini ada minusnya sedikit ya. Ini sedikit saja, mungkin karena benturan dengan mobil yang di sampingnya, atau mungkin ada apa, kena benturan apa gitu ya, mungkin ini sedikit sama ini, dan satu lagi di sini ini juga ada, atau mungkin kena gesekan sepeda motor ya, mungkin namanya di jalan raya ya teman-teman ya. Jadi tentunya kan kadang-kadang ada saja kan kejadian yang tidak terduga. Tapi secara umum untuk kondisi cat ya, karena coba kita lihat atapnya, secara umum kondisi catnya ini masih bisa dibilang masih oke. Ini untuk kap mesinnya juga masih utuh ya. Ya ini ada spet sih, tapi dikit-dikit ya spetnya. Tapi lebih ke apa, orisinil ya. Mungkin sekitar 90% sih masih ori. Spetnya dikit-dikit aja. Nah, sekarang kita lihat untuk atapnya ya. Ini atapnya juga masih utuh ya. Tuh, masih utuh, dan apa namanya, catnya juga masih bagus ya. Belum ada yang pudar gitu ya. Kalau yang pinggir itu debu aja, itu kotor ya, kotor debu aja. Tapi secara keseluruhan ini masih oke. Nah, sekarang kita lihat untuk kondisi fitur-fitur yang ada di luar ya. Salah satunya kita mulai dari lampu ya. Jadi untuk lampu utamanya dia menggunakan model proyektor ya, untuk yang jarak jauh ataupun dekatnya. Oh, ini jarak jauhnya ya teman-teman ya. Kalau salah nanti bisa dikoreksi. Nah, kemudian lampu kotanya ini menyatu di sini sama lampu dekatnya, dan sudah ada fog lampnya, kemudian juga ada tambahan LED-nya. Ini terus ada sensor juga di sini. Jadi kalau kita mendekati apa, salah satu benda yang dekat dengan sensor ini, dia akan alarmnya akan bunyi ya. Alarmnya akan bunyi. Kemudian di tengah untuk eh, logo Wulingnya ini memang sangat menarik ya. Logonya warna merah dan ada action apa namanya, kayak pantulan gitu. Kemudian kalian kita bahas untuk nopolnya, nopol AB dan pajaknya juga masih hidup sampai bulan 2 2007. Jadi untuk pajak ini masih sangat panjang sekali. Masih sangat panjang sekali. Ini kondisi lampu yang kiri. Kalau yang kiri ini sedikit ada buram-buram dikit ya. Ya kurang tahu nih kenapa, tapi ada yang apa, buram-buram dikit. Mungkin kalau dipoles sih bisa jadi ini hilang ya. Dikit saja sih. Tapi tidak berpengaruh ke fungsinya ya. Fungsinya penerangan ini kalau dipakai malam hari juga artinya masih sangat terang sekali. Kemudian untuk spionnya, ini kanan kiri ini
apa namanya, untuk spionnya ini sudah ada tambahan lampu ya, orisinil, ada tambahan lampu sennya, sehingga sangat aman sekali untuk pengendara di sekitar kita gitu ya. Nah, kemudian ini untuk spion sebelah kanannya, kondisinya semuanya juga masih oke, masih utuh. Kemudian kalau variasi yang di samping ya, ini baru ada ini saja, baru ada chrome saja di handle pintu. Kalau ditutup tangki bensinnya ini masih polos ya, jadi belum ada variasinya. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang ya kawan-kawan. Di bagian belakang ini ada variasinya juga di atas plat nomor ya. Istilah kerennya apa ini? Saya kurang paham. Nah, untuk logo wulingnya juga ada di sini. Ini benar-benar kelihatan elegan ya. Kalau kita lihat mundur seperti ini, kita lihat tampilannya memang sangat elegan ya kawan-kawannya. Dan untuk logo wulingnya dia ada di bawah sini ya, bawah kiri. Kemudian di sisi kanannya ini untuk tipenya ya, Convero S15 tipe L ya, tipenya L teman-teman. Jadi luxury atau tipe tertinggi unit ini. Kemudian untuk stop lampnya ini juga masih sangat utuh sekali. Dia dibuat terpisah ya. Ini ada lampu kotanya, kemudian ada lampu remnya ini dibuat terpisah. Yang satu menyatu sama pintu bagasi ya. Dan kondisinya masih sangat utuh sekali. Yang bikin menarik ini juga keren ya. Ini khas banget ya kawan-kawan ya, khas sekali. Yang sisi kiri pun juga ini masih sangat utuh, Untuk kaca, ini kacanya juga masih orisinil ya. Kacanya masih orisinil, jadi masih aman insya Allah dari bekas laka. Untuk karet wipernya juga termasuk masih bagus, masih tebal, belum aus. Dan juga ada ini spoilernya juga ya, ini asli bawaan. Profilnya juga ini asli bawaan dari pabrik, jadi bukan tambahan karena memang tipenya adalah tipe tertinggi ya. Sudah ada talang airnya, masih utuh juga, tidak ada yang nggak ada yang retak. Dan untuk yang sisi kiri juga sama ya, masih utuh semuanya untuk talang airnya. Dan ini ada body moldingnya ya, yang bikin tampilan mobil ini tentunya tambah keren gitu ya kawan-kawan. Sekarang kita lihat bagian atas sedikit ya. Ini ada antenanya juga di sana. Ini tentunya ya buat FM ya antenanya. Dan untuk wiper depannya ini juga masih bagus. Ini baru, kalau ini baru ya. Yang kiri juga, yang kanan maaf, ini kanan juga baru semuanya. Insya Allah fitur-fiturnya yang ada di luar ini masih berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita lihat kondisi ban. Untuk mobil Wuling ini ya, ini menggunakan ban dari GT Radial. Kemudian untuk velgnya ini menggunakan ring 15 dan ukuran bannya 195/60 ya. Ini masih orisinil dari Wuling ya. Dan untuk kondisi bannya ini kira-kira ya di 85-90%. Jadi banyak kondisinya masih lumayan tebal kawan-kawan. Banyak masih lumayan tebal keempat-empatnya. Dan untuk mobil ini tuh sudah menggunakan pengereman cakram ya, depan belakang udah cakram semua. Dan sudah mempunyai fitur ABS juga untuk keamanan pengendara ya. Ini sudah cakram semuanya. Pokoknya untuk unit ini insya Allah sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya dari perusahaan, dari Wuling, sehingga untuk kenyamanan penumpang tentunya juga diutamakan. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian interior dari unit ini. Namun sebelum kita masuk ke bagian dalam, ini aku tunjukin ya bahwa mobil ini juga remote-nya masih berfungsi dengan baik ya. Coba kawan-kawan lihat ya lampu yang ada di situ. Nah, itu masih lampunya masih hidup kan? Nah, itu masih hidup ya. Berarti menandakan untuk remote-nya ini masih berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Nah, untuk interiornya kita lihat secara keseluruhan, namun kita lihat untuk bagian ini dulu ya kawan-kawan, untuk bagian door trimnya apa saja yang ada di sini. Ini standar sih kalau menurut saya, standar aja sih. Ini untuk setting spion, electric mirrornya, kemudian ini untuk power window-nya ya, ini power window-nya.
Dan kalau untuk central locknya dia makanya di sini, dia pakai apa, enggak pakai tombol sendiri, jadi pakai ada yang di pintu samping ini. Kemudian untuk ke sini dulu ya, untuk joknya juga masih utuh, sangat utuh sekali ini joknya, masih utuh sekali ya. Ya kalau ini sih sedikit kempes ya, mungkin karena dipakai sehari-hari ya, kalau sopir ya beda sama yang penumpang, itu biasanya lebih awet ya. Tapi secara umum masih oke tuh. Kualitasnya, kualitasnya juga menurut saya bagus banget ini. Jahitannya juga rapi ya, kelas ya teman-teman ya, kelas sekali. Kita ke sini, di sini ada konsolnya, dan konsolnya ini juga dibikin ini ya, warnanya juga menyatu ya sama apa, joknya, sehingga kelihatan elegan ya, termasuk itu juga warnanya benar-benar menyatu, termasuk konsol yang di sini. Kemudian untuk apa, handremnya dan untuk tuas transmisinya dia di sini ya, 5 kecepatan. Dan yang ada di sini kisi-kisi AC-nya modelnya standar sih ya, standar, dan di tengahnya ini ada jamnya analog ya, ada jam analognya, jam manual. Tentunya sangat membantu sih. Kadang-kadang kita mau melihat HP, kadang-kadang kalau mau melihat jam juga mengganggu di perjalanan kan. Kalau ada jam seperti ini kita tinggal ngelirik sedikit, jamnya sudah kelihatan begitu kawan-kawan. Dan untuk audionya, unit ini sudah double din ya, dan ini murni masih bawaan dari Wuling. Nanti kalau kita hidupkan pasti dia ada logonya Wuling, nanti kita lihat ya. Untuk knop-knop AC ya standar aja sih, standar-standar ya. Untuk knop AC-nya dia pakai model kayak potensio gitu, putaran ya. Kemudian untuk pengoperasionalan audio dia ada di sini ya, untuk audionya, manualnya. Dan di sini juga ada apa sih namanya istilahnya itu, setir wheel atau apa namanya, logo Wuling ya. Di sini ada di tengah-tengahnya untuk kemudian setirnya, dan sudah bonus cover, walaupun covernya yang standar, bukan yang kualitas bagus ini. Untuk covernya, untuk kondisi dashboardnya dia masih utuh sekali, dan fitur-fitur yang lain nanti kita bisa lihat ya. Sepengetahuan saya, kalau sebenarnya ini fiturnya sangat melimpah sekali teman-teman, tapi karena mungkin kasih keterbatasan saya nanti ya, tentunya apa yang saya sampaikan yang saya tahu saja ya, karena kalau kita sok tahu tentunya kan tidak baik ya kawan-kawan ya. Nah ini ada bonusnya juga, ini sudah ada kamera depannya. Kalau teman-teman melakukan perjalanan nanti ini dihidupin ya, dikasih kartu memori, dia akan bisa ngerekod sepanjang perjalanan kita. Begitu kawan-kawan ya, untuk sepintas interior di bagian kemudi setirnya. Oke lanjut ya, kita ke bagian belakang. Di bagian belakang untuk door standar aja sih, tapi memang ini ada accent kayunya, jadi kelihatan luxury ya, kelihatan mewah ya teman-teman ya. Di sini satu aja biasa, normal ya, standar untuk power window-nya. Dan yang kiri sama persis juga. Ini di atas juga ada handle-nya, itu handle apa, untuk pegangan kita kalau lagi naik atau sopirnya agak ugal-ugalan, dan kita bisa pegangan di situ. AC-nya double blower ya, dan dia pakai tombolnya bukan manual, itu semi digital ya kawan-kawan berarti ya. Dan masih utuh semuanya, untuk kisi-kisi AC-nya masih sangat utuh. Di sini ada lampunya ya, ada lampu untuk lampu plafonnya. Nah ini terang sekali kawan-kawan. Dan yang paling menarik ini joknya ya, karena untuk yang tipe ini tuh dia udah model ini ya kawan-kawan, model apa, captain seat ya. Jadi sudah ada sandaran siku atau handrest istilah bahasa Inggrisnya ya. Nah ini joknya juga masih utuh semuanya ya. Kalau kawan-kawan punya orang tua kemudian pengen jalan-jalan tuh, tentunya beliaunya akan nyaman, karena untuk tempat duduknya pun sudah apa, ada pengamannya intinya, dan ada safety beltnya juga yang belakang. Jadi untuk penumpang misalkan untuk orang tua gitu akan lebih tenang, lebih nyaman gitu ya. Dan di belakang pun joknya juga masih bagus, masih utuh ya, 3 seater kawan-kawan. Nanti kita lihat lagi untuk fitur yang lain ya. Tapi di sini ada ini juga, ini ada USB-nya juga, port USB-nya. Jadi kalau mau apa, casan HP di sini, ngecas HP di belakang juga bisa, ini ada port USB-nya. Tapi yang agak kurang menarik karpetnya ya kawan-kawan. Tapi nggak apa-apa, nanti karpet kan murah ya, kawan-kawan bisa beli sendiri. Ini karpetnya memang bawaannya sepertinya, udah kita bawakan saja. Kemudian untuk buka pintu belakang itu dia pakai ini. Ini ada touch-nya ya, ada touch screen-nya di sini. Nah, ditekan gitu, dia langsung ini buka. Nah, ini untuk bagasinya bisa dilipat-lipat ya, tapi nggak usah nanti kalau mau meraktekan ke sini ya kawan-kawan. Kalau mau meraktekan ini tinggal tekan, kita tinggal tarik, langsung kita luruskan. Nah, di sana itu juga ada port USB-nya kawan-kawan ya, ada port USB-nya juga. Jadi
Pokoknya fiturnya udah melimpah yang ada di mobil ini, apalagi yang ada di apa, fitur-fitur unggulannya ya seperti mobil ini yang ada di apa, monitor di speedometer itu sangat lengkap sekali. Nanti kita bisa lihat. Semuanya masih rapi, semuanya masih oke. Nah, seperti ini ya. Ini untuk dashboard dari sisi kiri kita maksudnya dari pintu kiri. Insya Allah tidak mengecewakan kawan-kawan ya, sifatnya minusnya minus-minus ringan saja sih kalau menurut saya ya. Nah, kawan-kawan, sekarang saya udah di ruang kemudi ya. Ini coba kita lihat ya seperti apa yang ada di sini. Tapi sekali lagi, yang nanti saya jelaskan apa yang saya tahu ya kawan-kawan, karena mungkin masih keterbatasan saya. Kita coba tak buka pintu dulu ya. Nah, pintunya tak buka itu dia langsung ada indikator apa, pintu kebuka gitu ya. Jadi aman. Kalau kita lagi berkendara, kemudian ada pintu yang mungkin belum rapat, itu pasti dia akan muncul indikator di sana. Ya, dan sekarang kita coba on kan ya, bismillah, speedometernya. Nah, ini untuk yang pertama ini masih ACC ya. Nah, ini ada kalendernya di sini. Muncul kalendernya hari Minggu, ini syuting hari ini ya. Tapi nggak pas, nggak pas ininya. Ini 2005 sih, perlu setting ya teman, perlu setting ya. Tapi pak harinya pas tuh dia tahu. Nah, sekarang coba kita on kan satu kali lagi. Nah, ini sudah on ya, dia fiturnya lengkap banget teman-teman. Nah, itu di sana itu ada indikator apa namanya sih ya, kalau itu istilahnya itu apa ya, yang jelas ada indikator untuk tekanan ban. Jadi bannya itu bisa kebaca dari speedometer ya, kalau mana yang kurang itu ya, tekanan angin mana yang kurang, depan kanan atau kiri belakang itu dia ada di situ tuh, yang di tengah-tengah itu. Dan fitur-fitur yang lain itu masih ada ini. Nanti lebih detailnya tentunya bisa buka di Google atau bisa langsung dipraktekkan, atau mungkin teman-teman yang sudah terbiasa pakai Wuling bisa ngasih tambahan informasi ya di kolom komentar. Nah, di sini kita coba hidupin ya, ini untuk apa, audionya, bismillah. Nah, ini sudah bisa disambung ini ke Android atau Apple ya. Tapi penyambungannya kayaknya pakai ini deh. Oh, pakai ini apa ya, teman-teman? Pakai sini enggak? Nanti pakai Bluetooth ya, pakai Bluetooth. Kalau mirrornya mungkin pakai ini. Ya, apa sorry, pakai ini. Ini ada port USB. Ada port USB sama HDMI, jadi kemungkinan pakai ini ya penyambungannya. Untuk fiturnya pokoknya ini udah lengkap banget. Sekarang kita hidupin mesin aja ya kawan-kawan ya, daripada membahas yang saya belum tahu. Kita hidupin mesin ya, bismillah. Nah, kalau ini penghidupan mesinnya biasa sih, nggak ada tekan kopling ataupun nggak ada tekan rem. Jadi begitu sudah on, kita starter dia udah hidup. Tak coba AC dulu sebelum kita ke ruangan mesin ya. Nah, AC langsung dingin, beberapa detik saja langsung dingin. Ini yang depan. Sekarang kita lihat AC-nya belakang. Kita tes yang belakang, pakai ini ya kawan-kawan ya. Bismillah. Nah, wow, langsung dingin juga ya. AC-nya pokoknya masih josis ini. Masih josis untuk apa namanya, AC-nya. Oke, sekarang kita lihat ya untuk kondisi mesinnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu seperti biasa tutupnya ya, tutupnya itu atau kapnya. Ini masih utuh ya kawan-kawan, masih utuh sekali. Nah, lecet-lecet saja sedikit, tapi secara umum masih utuh, menandakan mobil ini aman dari benturan ataupun dari laka ya. Masih utuh semuanya dan sudah ada perdamnya, dan perdamnya pun ini kualitasnya juga bagus ya, kalau menurut saya ini kualitasnya bagus sekali. Dan apa aja di sini, nah di sini untuk apa namanya, air radiator ya, coolernya itu dia menyatu di sini ya, jadi dia tidak ada bukaan tersendiri kayak mobil-mobil Jepang pada umumnya itu ya kawan-kawan. Jadi dia udah langsung di sini kayak kayak mobil Eropa ya, kayak mobil Eropa. Jadi langsung ke kontrol nih mana yang apa, batasnya sampai mana, plus atau kurang gitu kan, itu langsung kelihatan di sini ada batasnya. Dan untuk body-bodinya juga masih utuh ya, itu masih bagus tuh semuanya. Ini juga masih utuh boletnya, ini masih, tapi ini ketutup ya, tapi saya pikir masih utuh lah, kalau lihat baut-bautnya juga masih bagus nih, masih utuh semuanya ya. Ini untuk remnya, akinya juga masih bagus. Ini untuk teknologinya pakai DVVT ya, kepanjangannya apa nanti bisa belajar dari Mbah Google. Kemudian mobil ini penggerak belakang ya, 1500 cc. Seperti itu ya untuk informasi singkat tentang mesinnya kawan-kawan. Oke sahabat YouTube semuanya, sekarang kita ke informasi harga ya. Unit ini di showroom kami kita tawarkan di harga cashnya di 99.900.000 rupiah ya. Kemudian bisa dibeli secara cash tempo
ataupun untuk tambah dan juga kredit syariah. Nah, untuk kredit syariah ini teman-teman bisa baca di sini untuk simulasi kreditnya ya. DP-nya nanti 40%, itu sekitar 39.100.000 rupiah. Angsuran 3 tahunnya 2.400.000 ribuan. Angsuran 2 tahunnya 3.200.000 ribuan, dan untuk 1 tahunnya itu 5.600.000 ribuan. Nah, di sini kalau teman-teman berminat, untuk persyaratannya itu cukup nanti menyiapkan KTP suami istri bagi yang sudah menikah, dan uang booking 2,5 juta. Uang booking sifatnya untuk pengikatan unit saja, jadi nanti begitu akadnya sudah selesai nanti langsung dikembalikan. Dan sekali lagi untuk unit ini saya perjelas lagi, untuk nopolnya adalah nopol AB ya. AB-nya ini AB Bantul kawan-kawan, AB Bantul, dan untuk pajaknya ini masih aktif sampai 2 Februari 2027. Oke, demikian untuk review tentang satu buah unit mobil Wuling Convero tipe L ini. Silakan yang berminat bisa merapat ke showroom kami ya, showroom Maestro Mobil Jogja, Jalan Wonosari Kami 11, Piungan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan showroom kami buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pun showroom kami juga tetap buka, dan kita juga menyediakan berbagai macam unit kendaraan bermotor yang lainnya ya. Ada mobil Taruna, kemudian ada ras ya, kemudian ini juga ada mobil antik ya, ini adalah Galen ya, dan itu juga ada Taruna lagi, dan juga ada masih tersedia unit-unit yang lain. Silakan teman-teman yang berminat bisa merapat ke showroom kami. Dan demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan mohon maaf, dan bila teman-teman yang lebih tahu bisa memberikan tambahan masukan di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.